Merespons manuver partai politik menyambut pemilu 2024, Presiden Joko Widodo mengaku memegang informasi komplit terkait kondisi hingga keinginan partai politik. Pernyataan terkait pemilu itu disampaikan Jokowi di hadapan para relawannya agar tidak salah memilih pemimpin. Lalu apa makna ungkapan Jokowi ini? Kita akan mengulasnya bersama Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni, Ketua Umum Seknas Jokowi Rambun Cahyo, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Izinkan saya mulai ke Mas Burhan dulu. Apa makna tersirat yang Anda tangkap di balik pernyataan Presiden Joko Widodo ini? Apakah ini bisa dibilang sebagai arahan atau ada maksud lain? Nah, pertama sebenarnya kita tidak heran ya kalau Presiden memiliki informasi yang lengkap terkait dengan pergerakan arah partai. Karena Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan itu punya instrumen kekuasaan yang lengkap, yang detail terkait dengan bagaimana pergerakan partai politik maupun institusi yang ada di bawah NKRI. Justru aneh kalau Presiden tidak tahu. Tapi buat saya, apa yang menjelaskan mengapa Presiden harus mengatakan itu? Nah, ini menurut saya menarik ya. Pasti ada tujuan yang sedang dikirimkan oleh Presiden, terutama buat partai-partai yang dianggap ya tidak sesuai dengan kompas atau panduan yang beliau inginkan. Dan itu yang pertama. Yang kedua, tidak selamanya Presiden tahu sebenarnya. Yang paling kelihatan adalah kasus terpilihnya Ma'ruf Amin sebagai cawapres 2019. Saat itu preferensi Presiden adalah Mahfud MD. Tetapi partai politik punya kepentingan subjektif yang sekali lagi menunjukkan bahwa tidak seluruhnya partai politik itu mengikuti arahan Presiden, karena mereka punya kepentingan elektoral yang berbeda, yang bisa jadi ya tidak sejalan dengan kepentingan Presiden. Jadi ada dua argumen saya. Pertama, mengapa harus disampaikan? Ya, karena bagaimanapun ini sebenarnya rahasia umum ya, Presiden mengetahui. Yang kedua adalah tidak selamanya pengetahuan Presiden itu bisa dieksekusi, karena partai-partai termasuk partai pemerintah sekalipun punya kepentingan yang tidak selalu sejalan dengan pemerintah. Baik, kalau dari Seknas Jokowi sendiri, Bang Rambun menangkapnya bagaimana? Konteksnya apa begitu? Pernyataan Presiden sampai disampaikan begitu dalam Rakernas? Saya rasa saya sama dengan itu sesuatu yang normal aja. Cuman memang dalam konteks ini mungkin saya letakkan ini dalam konteks Rakernas kami. Dalam Rakernas ini saya juga menyampaikan kepada Pak Jokowi sebagai laporan kami sebagai pendukung beliau yang akan melakukan Rakernas. Dan yang paling penting daripada itu adalah juga dalam konteks Pilpres 2024 ini sebenarnya sesuatu yang sudah kami putuskan di bulan 3 bulan yang lalu, bahwa kami mendukung Mas Ganjar Pranowo gitu. Nah, apakah itu juga ditujukan kepada kami mengenai jangan salah pemimpin nasional? Tapi menurut saya karena kami sudah membuat pilihan dan kelihatannya Pak Jokowi juga di dalam ini paling nggak gesturnya cukup nyaman buat kita gitu ya. Jadi mungkin ini ditujukan ditujukan kepada pihak lain ya, gitu, dengan menggunakan forum kami di Rakernas ini gitu. Oke. Kalau Bang Saroni melihat ini konteksnya bagaimana kemudian? Karena kan Golkar terakhir juga sudah bilang bahwa ya sudah tahu arah parpol ini mau kemana begitu. Sudah dipahami. Yang pertama sama kayak Pak Burhan, bahwa Presiden memiliki data akurat laporan tentang intelijen di Republik ini itu pasti. Tapi apa yang dimiliki oleh Bapak Presiden adalah ruang lingkup atas keinginan yang mungkin data intelijen tidak sesuai. Dalam artian mungkin saja laporannya benar, tapi pelaku daripada partai politik kan beda di lapangan. Tapi ini langkah baik juga yang dilakukan oleh Bapak Presiden, karena selalu Pak Presiden menyampaikan jangan sampai salah memilih pemimpin untuk masa ke depannya. Nah, sepakat bahwa agenda Bapak Presiden adalah ingin berkelanjutan agar Republik ini terus maju dan terus hebat. Tapi ungkapan ini hanya Bapak Presiden yang boleh bicara.
Nah, rangkaian yang lain jangan mengatakan bahwa nanti ada agenda lain yang kita nggak mau inginkan. Nah, ini bukan kapasitasnya. Kapasitas Pak Presiden sekarang adalah pengen dalam rangkaian pemilu ini berjalan dengan aman, lancar, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, wajar bahwa data itu dipegang oleh Presiden Joko Widodo karena dia menjadi kepala negara begitu ya. Cuman kalau dari Nasdem sendiri, sorry saya potong Bang Roni. Tapi kalau melihat konteks disampaikan ini di Seknas Jokowi di momen yang sekarang begitu, Nasdem melihatnya gimana? Baik-baik aja, karena Bapak Presiden kan bukan hanya pada saat Seknas saja bicara tentang jangan sampai salah memilih. Di semua event yang kiranya secara umum Bapak Presiden selalu menyampaikan itu. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Presiden, pesan apa? Sebenarnya ada momen besar di dalam kontestasi apa yang menjadi capres-capres yang akan daftar nanti. Ini adalah satu wujud bahwa pesan Bapak Presiden jangan sampai salah memilih. Nah, Bapak Presiden sendiri kan tidak menyebutkan jangan salah pilih si A, salah pilih si B, salah pilih si C. Nah, inilah sosok pimpinan tertinggi Bapak Presiden Jokowi secara umum menyampaikan kepada kita semua untuk tidak salah memilih. Oke, Mas Burhan, konteksnya baru disampaikan oleh Presiden sekarang di momen Seknas Jokowi pula. Itu Anda menangkap konteksnya bagaimana kemudian? Saya kira ini bagian dari sinyal yang dikirimkan oleh Presiden Sinyal apa itu? kepada partai-partai bahwa beliau punya mata dan telinga yang tajam untuk mengetahui pergerakan partai-partai terkait dengan peta koalisi 2024. Bahwa apakah informasi itu akurat atau tidak akurat, itu soal lain. Lagi-lagi contohnya sudah saya sebutkan, sampai pertemuan di sebuah restoran di Jakarta, Kamis ya, sehari sebelum pendaftaran ke KPU, itu Presiden masih yakin preferensi cawapresnya yaitu Mahfud MD akan diterima dengan mulus oleh partai pendukungnya. Ternyata kan meleset. Jadi lagi-lagi akurasi itu bukan hal yang tidak mungkin ya meleset ya, karena bagaimanapun satu, namanya informasi intelligence itu kan sangat punya keterbatasan, apalagi partai politik pergerakannya sangat dinamis. Ini pergerakannya bukan hari per hari, detik per detik. Jadi apa yang didengar oleh Presiden beberapa detik yang lalu mungkin sudah tidak lagi akurat didengar detik ini. Dan sasaran ucapan dari Presiden Joko Widodo ini ditujukan ke ketum-ketum parpol menurut Anda? Ya tadi, kan beliau punya preferensi personal yang mungkin hanya sebagian elit yang tahu. Apa preferensi Presiden Jokowi terkait dengan 2024. Dan preferensinya menurut saya bukan sekedar normatif berkaitan dengan estafeta kepemimpinan nasional, terutama dalam menghadapi bonus demografi yang tinggal 13 tahun lagi. Itu kan normatif, semua pun setuju termasuk partai oposisi. Tetapi yang tidak normatif, yang konkret ya, misalnya siapa capres cawapres yang diinginkan oleh Presiden, itu kan pasti diketahui oleh para elit, termasuk Bang Sahroni. Semuanya tahu gitu ya, apa yang diinginkan oleh Presiden Jokowi meskipun tidak harus diucapkan. Karena dalam politik kita memahami bukan apa yang tersurat, tapi juga apa yang tersirat. Nah, pada titik itu, Tifal, gitu ya, sangat mungkin ketika partai-partai berkonsultasi dengan Presiden, karena mereka punya kepentingan subjektif yang berbeda, tidak seluruhnya disampaikan kepada Presiden. Karena mereka tahu preferensi Presiden. Nah, ini yang disebut istilah partial truth. Ketika informasi tidak disampaikan seluruhnya, bisa jadi meleset tuh pengetahuan Presiden berkaitan dengan pergerakan partai-partai termasuk partai pendukungnya. Oke, nah posisi Seknas sendiri Bang Rambun, apakah nanti akan tetap menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo atau sudah punya sikap sendiri? Oh, kami sudah punya sikap sejak bulan April ya. Jadi sejak setelah deklarasi kami sudah menyatakan mendukung Ganjar Pranowo. Dan tadi di dalam pidato saya kepada rapat dan kepada Pak Jokowi, itu sebenarnya kami juga hanya kami sebenarnya menyampaikan kenapa kami memutuskan memilih mendukung Pak Ganjar gitu. Jadi apa yang kami sebut sebagai kriteria gaya kepemimpinan yang menurut kami yang paling mirip adalah memang
Pak Ganjar gitu dalam posisi itu gitu. Oke. Dan Pak Jokowi kelihatannya senyum-senyum dan bertepuk tangan gitu ya. Wah, indikasinya apakah itu preferensi beliau? Ya kita silakan duga-duga. Bagi buat kita itu tepuk tangan dan senyum-senyumnya Pak Jokowi mungkin adalah pertanda positif bagi posisi yang kita lakukan. Tapi apakah itu memang menjadi sebuah posisi yang firm dari Pak Jokowi, kita nggak pernah tahu. Karena saya tadi juga mendapatkan indikasi kelihatannya memang Pak Jokowi tetap ingin menjaga netralitas beliau gitu ya. Dan sebagai presiden gitu. Jadi saya sih tidak akan menunggu, sudah memang menunggu instruksi itu agak sia-sia juga gitu. Kami nggak konfirmasi. Arah dan preferensi dari Presiden Joko Widodo ini apakah akan mempengaruhi juga dinamika dari arah politik dari Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan? Tapi jawabnya nanti ya Bang Saroni. Kita lanjutkan diskusi selepas jeda berikut ini. Presiden Joko Widodo bilang mengaku tahu isi dalam parpol. Saya tahu mereka mau kemana dan pegang data arah parpol dari informasi intelijen. Dari pernyataan ini, Bang Saroni, Anda merasa bahwa pernyataan Presiden ini sebagai ancaman dalam tanda kutip bagi Nasdem dan juga Koalisi Perubahan? Enggak, kita melihat bahwa Presiden mencakup secara umum. Bahwa secara positif menyampaikan jangan sampai salah pilih. Tapi Nasdem sendiri dengan baca pres yang sudah ada, kita konsen pada pemenangan dan langkah apa yang akan kita lakukan setelah mendaftar nanti. Jadi Nasdem nggak berpengaruh, tetap fokus dan konsen pada pelaksanaan pola pemenangan ke depannya. Tapi selama ini apakah ada arahan tertentu dari Presiden Joko Widodo? Belum tuh ya, karena ketua umum saya juga masih di luar negeri. Jadi kami menunggu ketua umum apa yang beliau perintahkan, kami mengikuti apa yang dilakukan oleh dan perintah dari ketua umum. Apakah ini juga akan berpengaruh pada dinamika politik berikutnya nih Mas Burhan kalau melihat pernyataan Presiden seperti ini? Ya bisa saja punya efek ya terkait dengan dinamika politik. Jangan lupa koalisi yang kita dengar per hari ini, yang sejauh ini memunculkan 3 poros, itu kan koalisi pada tingkat keperdataan. Akadnya itu baru antar partai yang membentuk koalisi pendukung Anies, pendukung Ganjar, pendukung Prabowo. Tetapi belum dilaporkan ke lembar negara, belum tercatat di KPU. Artinya sebelum janur kuning melengkung sebenarnya masih bisa terjadi perubahan. Tapi lagi-lagi peluang ke arah sana kan semakin mengecil, seiring dengan makin mengerucutnya poros yang ada. Jadi sepertinya tanpa harus menutup kemungkinan tidak adanya perubahan itu makin mengecil. Jadi sebenarnya dari sisi substansi pernyataan Presiden tadi, karena makin mengerucut ya peta koalisi jelang 2024, nah, kemungkinan perubahan itu makin mengecil meskipun lagi-lagi tidak ada kata tidak mungkin dalam politik. Karena ketidakmungkinan dalam politik itu suatu hal yang mustahil ya. Politik itu nama lainnya adalah seni bermain kemungkinan. Jadi apapun bisa berubah sepanjang belum didaftarkan ke KPU. Kalau kemudian itu disebut sebagai ancaman juga bagaimana? Bisa jadi ya, mungkin kan bisa saja kan ditafsirkan semacam preemptive strike ya. Jadi sebelum partai-partai tadi melakukan gerak itu ya, manuver terkait dengan jelang pendaftaran, Presiden mengirimkan pesan terlebih dahulu. Tapi lagi-lagi preemptive strike itu kan dimungkinkan kalau ya dinamikanya itu masih sangat liar. Sejauh ini kan mulai mengerucut ya. Menurut saya sulit ya kita membayangkan muncul poros baru dalam, meskipun lagi-lagi peta kemungkinan ada tetapi sulit terjadi ya. Jadi yang mungkin bisa 2, bisa 3 ya, sesuai dengan peta hari ini. Dan ketika petanya makin mengerucut, kemungkinan perubahannya itu kan makin mengecil. Dan karenanya preemptive strike ya, argumen yang tadi saya sebut, itu bisa jadi tidak relevan. Kalau koalisi antar partai sudah makin lama makin kelihatan batang hidungnya.
Anda juga melihat yang sama ya Bang Saroni, bahwa untuk poros koalisi nanti akan tetap stay pada titik yang ada sekarang? Ya, sekarang sampai titik pendaftaran ini kan masih sangat dinamis. Jadi belum ada kepastian yang Pak Burhan tadi sampaikan, tapi mudah-mudahan menutup ruang bahwa ada koalisi baru itu kayaknya sangat tidak mungkin. Tapi yang pasti poros pertama adalah Anies Muhaimin ini adalah bagian dari poros pertama untuk mendaftarkan ke KPU nanti. Jadi ya kita tunggu yang dua lagi. Tapi kalau mengajak parpol atau kawan baru untuk bergabung kembali atau mungkin CLBK itu masih mungkin tidak? Sangat mungkin, ini sangat terbuka, dan kalau ada yang udah mundur mau masuk lagi, kita welcome aja. Oke, Yang terbaik buat bangsa ini. Oke, kalau Seknas melihatnya bagaimana kemudian? Ya kalau ini memang pergerakannya kan pergerakan di parpol ya. Tapi kalau melihat apa yang tadi disampaikan soal kata-kata jangan salah pilih gitu. Kalau kami sih melihatnya bahwa pemikiran dan Pak Jokowi ini adalah orang yang rasional. Dia akan melihat sebenarnya kalau dari sisi beliau ya gitu, dan apa yang kemudian tadi gestur-gestur yang kita lihat dari Pak Jokowi itu apa namanya, kita melihat bahwa kelihatannya kalau dari sisi kami paling nggak ini nggak GR nih. Tapi kalau lihat kami dari sisi kami kelihatannya apa yang kami sampaikan mengenai pilihan dan itu kepada beliau, dan kelihatannya beliau gesturnya lah paling nggak GR nih. Kalau ngelihat gesturnya sih kelihatannya cukup merestui apa yang kita pilih. Oke, tapi apakah iya? Tapi kita tentu akan melihat dinamikanya lebih lanjut lagi. Terima kasih Bung Saroni sudah bergabung bersama kami. Bang Ramun juga terima kasih. Mas Burhanuddin Muhtadi juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya.